Ya, badan usaha milik negara sejatinya menjadi perantara pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, kerap hal ini malah menjadi tameng akan kinerja perusahaan yang buruk dan sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan yang dikelola oleh pemerintah ini kerap merugi dan terlilit utang yang menggunung. Seperti apa detailnya? Kita akan simak selengkapnya dalam lampu merah utang perusahaan plat merah. Ya, jadi fenomena perusahaan plat merah merugi ini sudah sering kali kita dengar dan alih-alih menjadi tulang punggung untuk pemasukan negara, perusahaan-perusahaan plat merah ini kerap menjadi istilahnya anak-anak ya yang masih terus meminta uang jajan dari orang tua alias negara. Padahal umur dari perusahaan-perusahaan ini sudah bisa kita katakan tua. Nah, kita lihat beberapa perusahaan plat merah yang kini terlilit utang yang fantastis. Kita lihat di sini ya. Dan kita lihat yang pertama terlebih dahulu, jadi Angkasa Pura I, perusahaan yang terdampak besar oleh pandemi ini tercatat saat ini mencatatkan utang hingga 35 triliun rupiah begitu. Dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryaatmojo mengungkapkan kerugian bulanan perusahaan ini bisa mencapai 200 miliar rupiah. Bahkan diprediksi setelah pandemi, utang AP1 bisa mencapai 38 triliun rupiah atau naik sekitar 3 triliun lagi. Nah, yang kedua yang juga sudah kita sering dengar begitu ya, ada Garuda Indonesia di mana utang maskapai kebanggaan tanah air ini mencapai 9,75 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau kita rupiahkan begitu ya kurang lebih sekitar 140 triliun rupiah. Bayangkan, padahal aset perusahaannya ini hanya sebesar 6,92 miliar rupiah, artinya negatif begitu ya untuk keuangannya. Jadi sama seperti AP1, Garuda Indonesia ini terpukul berat akibat pandemi. Meski demikian, sebetulnya pandemi bukan menjadi alasan utama karena perusahaan ini sudah berhutang jauh sebelum pandemi COVID-19. Kita lihat berikutnya, ada juga Krakatau Steel atau KRAS yang memiliki utang hingga 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 31 triliun rupiah. Nah, utang dari KRAS ini salah satunya dipicu oleh investasi sebesar 850 juta dolar Amerika Serikat untuk proyek blast furnace yang kini mangkrak atau ada malinvestasi. Kita lihat berikutnya, PT PN utangnya sebesar 43 triliun rupiah. Bayangkan, padahal kita ketahui bahwa produknya ini adalah hasil kebun yang menjadi konsumsi rakyat Indonesia. Jadi, kalau dari PT PN sendiri disebutkan ya, utangnya ini disebabkan oleh penyakit lama dan korupsi yang kerap terselubung di perseroan. Berikutnya, ada PLN, utangnya bahkan yang paling fantastis. Kita lihat di sini luar biasa sekali hutangnya, bahkan mencapai 500 triliun rupiah, bayangkan. Padahal perusahaan ini menguasai suplai listrik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia, kebutuhan utama kita semua begitu ya. Kemudian ada BUMN Karya, ada Waskita Karya. Kita lihat di sini perusahaan yang berperan membangun sejumlah infrastruktur di dalam negeri ini juga rupanya terkena hutang begitu ya, terjaring hutang sebesar 54 triliun rupiah. Dan tentu selain perusahaan yang tercatat di sini masih ada sejumlah perusahaan BUMN lainnya yang juga merugi dan tengah terlilit hutang. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, memang sebetulnya hakikatnya ya beberapa perusahaan ini ditunjuk sebagai pengelola atas barang-barang yang baiknya dikuasai negara demi kesejahteraan rakyat seperti listrik salah satunya, air, kemudian juga energi dan bahkan sebetulnya memang bukan lagi asing begitu bahwa perusahaan ini kerap harus memberikan subsidi atau diskon tarif bagi masyarakat banyak. Namun dengan pola pikir inilah kerap kali dimanfaatkan oleh manajemen yang buruk sebagai alasan untuk nggak apa-apa deh perusahaannya merugi gitu. Nah, padahal di satu sisi baik yang menerima subsidi ataupun juga tidak, kita sebagai masyarakat Indonesia tetap loh harus membayar secara kontan, harus dibayar secara tunai untuk mendapatkan produk-produk dari BUMN. Seperti misalnya listrik ya, air kalau misalnya kita nggak bayar biasanya kan suka langsung di stop atau dihentikan begitu. Dan bahkan ketika kita ingin berpergian menggunakan maskapai BUMN plat merah Garuda Indonesia, kita pun sebetulnya harus merogoh kocek lebih mahal ya ketimbang maskapai domestik swasta lainnya. Nah, tapi di tengah alasan ini kenapa sih kok bisa gitu ya BUMN masih terus merugi? Nah, kita lihat ya seperti apa alasan-alasannya. Jadi yang pertama adalah masalah terkait dengan buruknya manajemen dan bahkan
Menteri BUMN Erick Thohir sendiri ini pernah menyinggung ya penyelenggaraan BUMN yang dikelola bak perusahaan keluarga. Artinya suka-suka yang mengelola, yang ujung-ujungnya besar pasak daripada tiang. Kita ketahui biasanya kan kalau udah pejabat BUMN gitu ya, kadang-kadang identiknya tidak semua begitu, tapi ada beberapa oknumnya yang seolah-olah menganggap perusahaan sendiri, jadi suka-suka sendiri. Dan bahkan Erick Thohir pun juga pernah menyebutkan ya bahwa ini badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik nenek lo begitu. Jadi kemudian kalau kita lihat ini alasan yang pertama, manajemen yang buruk. Alasan yang kedua adalah masalah malinvestasi, alias investasi yang tidak menguntungkan perusahaan. Dan bahkan di tahun 2015 lalu BPK ini pernah menyebutkan bahwa 54% dari investasi yang dilakukan oleh BUMN ini atau kerugian dari BUMN ini disebabkan oleh malinvestasi. Padahal jadi intinya adalah investasinya bukannya untung malah jadi buntung. Biasanya ini juga suka ada nih kong kali kongnya dari pejabatnya nih ya, investasi dilakukan bukan masalah prospek ke depannya seperti apa, tapi nilai investasinya bisa cair, bisa masuk ke kantongnya ini berapa begitu ya. Kemudian kita lihat juga ada masalah bunga bank yang tinggi sehingga sulit bagi perseroan untuk mendapatkan modal yang ringan. Kemudian ditambah dengan pandemi COVID-19 yang semakin memperburuk kinerja dari BUMN yang memang sudah kandung buruk begitu ya. Kita lihat berikutnya. Ya, lantas di tengah kondisi ini apa sih yang bisa dilakukan oleh perusahaan BUMN ini? Jadi cukup beragam ya langkah-langkah yang bisa dilakukan, seperti misalnya Angkasa Pura I begitu, ini tengah dalam proses restrukturisasi, sama seperti Garuda Indonesia yang juga tengah melakukan restrukturisasi utang dan kini dalam status PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi yang pertama restrukturisasi utang, kemudian yang kedua juga disebutkan ya bahwa BUMN seperti PLN ini disebutkan tengah menekan 50% dari belanja modal atau capital expenditure demi memuluskan cash flow-nya, jadi beban belanjanya dikurangi begitu tapi ditingkatkan dari segi pemasukannya. Kemudian ada juga yang memilih untuk melakukan right issue di pasar modal seperti Krakatau Steel atau KRAS begitu ya, yang memilih untuk melakukan right issue demi memperbaiki struktur keuangan dari perusahaan. Sementara kalau Waskita Karya ini terus berupaya untuk melakukan divestasi ruas tol demi mengurangi beban dari perusahaan. Nah itu dia tadi ya, padahal kita ketahui bahwa BUMN ini merupakan tangan kanan ya dari pemerintah untuk menyalurkan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat begitu, dan tentu kita harapkan agar kedepannya ini BUMN juga bisa terus sehat begitu, apalagi kita ketahui bahwa BUMN ini juga sangat diperlukan, perannya sangat vital juga bagi keberlangsungan hidup dari masyarakat banyak, dan kita sekali lagi harapkan agar tentunya BUMN ini bisa kembali sehat.